Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni ma inik tasamtum bihima falan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati rasulih. Amma ba'du, para bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah fardu sholat zuhur yang saya hormati, bersama-sama kita berserah diri dan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita telah hadir pula di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan fardu zuhur dan ikut majelis ilmu sebagaimana disampaikan tadi oleh pengurus barang 15 menit ke depan. Tentunya kita tahu mengulangi kajian Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu Islam barang sejenak, pada hakikatnya itu lebih berharga ketimbang sholat sunat biasa. Sholat sunat biasa 100 rakaat. Bahkan ada ulama fikih menyebut masih lebih utama mengikuti majelis ilmu sejenak saja dibandingkan sholat sunat biasa 1000 rakaat. Masya Allah. Bahkan juga ada hadis, ata'allamu fis sa'ah afdalu minas samawati wal ardi wa ma bainahuma wa afdalu min sholatin nafilati mi'atu rakaah. Mengulang kajian Al-Quran, hadis dan ilmu pengetahuan Islam, termasuk mengulang kajian bacaan Al-Quran, memperbaikinya, itu ialah lebih berharga, lebih afdal ketimbang sholat sunat biasa 100 rakaat, bahkan lebih afdal ketimbang mencari kehidupan dunia dan akhirat, mencari isi dari kedua langit dan bumi ini, tetapi tidak mengabaikan akhirat. Itu parah. Oleh karena itu, kita yang hadir ini setiap saat menjelang sholat fardu, terutama subuh dan zuhur tentunya, di masjid kita ini mendapat ganjaran pahala yang lebih afdal tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga dan anak cucu beliau, sahabat-sahabat utama dan orang-orang Islam yang melaksanakan ajaran Islam dengan benar dan dengan ikhlas sampai hari akhir zaman. Bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu kita, ada hadis Nabi yang sangat muktamad, itu kuat dan sangat populer. Barangkali kalau boleh disebut bahasa sekarang, viral setelah 15 abad yang lampau. Sabda Nabi itu ialah, taraktu fikum amroini
Kita matannya saja kita baca, sanadnya atau perawinya nanti agak lapang waktu lagi kaji di dalam hadis itu, ada semuanya dalilnya. Tapi ini matan isinya saja, persingkat dan menghemat waktu. Taraktu fikum amroin ma ini tasamtum bihima falan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu, kata Nabi kita. Dan manakala kamu ikuti, berpegang teguh dan berpedoman kepada kedua perkara yang kutinggalkan itu, maka dijamin kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dunia selamat, akhirat selamat dan berbahagia. Ialah kitab Allahi wa sunnati rasulih, kitab Allah Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah. Kitab Allah yang 30 juz, 114 surat, 6.360. Kalau kajian lama 6.666 ayat. Ada yang turunnya di Mekkah, ada yang turunnya di Madinah. Isinya selain persoalan iman, takwa, ibadah, persoalan yang mendasar juga termasuk siasah, perekonomian, kesejahteraan, hukum keluarga, hukum bermasyarakat, bahkan hukum bernegara. Lengkap sempurna dalam Al-Quran. Selengkap itu, sesempurna itu, sayang banyak orang Islam mengabaikannya, tidak peduli, bahkan tidak berminat. Jangankan mendalaminya, jangankan memahaminya, berminat membacanya juga banyak yang belum berminat. Nah, ini masalah kita ini, masalah kita semua ini. Lalu hadis Nabi terdiri dari aqwaluhu Rasulullah wa af'aluhu wa taqriruhu, perkataan Rasulullah, perbuatannya dan persetujuannya ketika mendengar sesuatu peristiwa. Nah, Nabi tidak mengkomentari, tidak melarang, tidak menyuruh. Ini masih sunnah namanya. Itu namanya hadis Nabi, sunnah Rasul. Mana dia hadis Nabi itu? Yang perkataannya, perbuatannya dan persetujuannya juga terdiri dari berbagai aspek kehidupan. Di antaranya juga menjelaskan atau menerjemahkan, memperjelas isi daripada Al-Quran bagi yang ada ayat-ayat yang ternyata perlu penjelasan oleh Rasulullah. Jangankan Al-Quran dan jangankan hadis Al-Quran tadi diabaikan. Nah, hadis Nabi kita ini juga banyak yang kurang peduli. Dahulu ketika khatib kecil-kecil, kategori anak-anak SLTP, SMP ataupun sanawiyah, umur belasan tahun lah, tahun 60, ada upaya orang-orang tua kita masa itu menanamkan dan memperkuat seruan ulama-ulama masa itu harus menghafal selain juz amma dalam Al-Quran dan 40 hadis Nabi, namanya matan arba'in. Yang berumur 50, 60, apalagi kita yang 70 tahun ke atas tahu betul ini. Hafal itu, apalagi sebagai orang Minang,
yang berlandaskan kehidupan falsafahnya luar biasa. Ada basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Kitabullah itu Al-Quranul Karim, dan mengetahui Al-Quran Karim harus juga diiringi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sekarang ini ada cinta kepada Al-Quran, lalu mengamalkannya, membacanya, menelaahnya, memperhatikan anak, kemanakan anak cucu kita harus pandai baca Al-Quran? Ada memang, tapi kadang-kadang hanya sebatas itu tadi, tingkat SLTP. Begitu SLTA apalagi kuliah, sepertinya tidak diperdulikan lagi, sehingga mereka lupa lagi apa yang dibaca, dipelajari, dipahamkan ketika berusia remaja tadi. Ketika dewasa jarang mengaji. Orang-orang tua sekarang juga banyak. Pengalaman kita setiap tahun membimbing haji sebelum berangkat, dimanasikkan praktek haji. Hampir seperdua dari calon haji itu tidak kelar bacaan Qur'annya, tidak bisa membaca Al-Quran. Dan terasanya di Masjid Madinah, di Masjidil Haram Mekah, karena menunggu waktu sholat dan mencari tempat yang tepat, kita kan sejam sebelum azan sudah berada di masjid. Sekarang karena waktu agak cepat, nampaknya bapak-bapak dan saudara banyak yang lalai. Disangkanya juga sholat zuhur itu masih 12:25, padahal sudah 12:10 sekarang. Sehingga tadi azan yang sempurna, ini azan Madinah pun kalah rasanya ini yang kita dengar tadi azan. Terima kasih buat guru-guru kita di masjid kita ini. Enggak, mungkin sedang azan ada yang berwudu memang, tapi ada yang tidak kedengarannya oleh yang bersangkutan azan ini. Jadi kalau Madinah, Masjidil Haram, 1 jam setidaknya sebelum azan jamaah sudah, kalau ingin dapat tempat yang baik, lalu sholat sunat, lalu zikir dan baca Al-Quran. Nah, itu tadi jemaah haji maupun umroh yang tidak bagus, tidak pandai baca Qurannya, itu diam-diam saja, dia ngantuk-ngantuk. Kadang-kadang kalau karena dia berkelompok, berteman, dia mengota, hanya baca rito, ini yang mudia. Orang berzikir, tempat-tempat yang luar biasa. Banyak pemandangan yang seperti itu. Kadang kita malu. Di sana itu wajah-wajah orang berbagai negara kan dikenal oleh jamaah-jamaah lain. Nah, kalau ada yang suka mauta, banyak cari itu. Orang mengaji, orang baca Quran menjelang waktu masuk. Nah, mereka menandai itu. Ini Indonesia ini. Dulu mereka senang dan hormat kepada orang-orang kita dari Indonesia. Tertib, rata-rata baca Quran. Kalau tidak baca Quran, zikir. Sekarang ini ya kurang. Dan lihat pula di tengah-tengah masyarakat kita, beberapa kali di mimbar ini sudah kita kemukakan, pas ada orang tuanya meninggal atau keluarganya, keluarga di rumah itu tidak membaca Quran. Anak-anaknya tidak mampu menjadi imam. Persentasenya sekian itu. Saya tahu di hati bapak ibu-ibu ada juga, saya juga yakin dan saya lihat hari-hari. Kita para ustadz itu kan ketika ada meninggal, dilapori, diminta datang. Sebenarnya tidak diminta datang juga, begitu tahu kalau waktu ada itu bagus sekali datang. Kirotani pahalanya, kirotani 2 Bukit Uhud
timbangan Bukit Uhud, datang melayat dan ikut mensolatkan, kalau tidak ikut ke kuburan mengantar dengan sehabis-habis di tikungan. Nah, tapi sayangnya sekarang banyak orang meniru Yahudi, menyediakan kain hitam, baju hitam kalau ada meninggal dunia, karena tidak memahami Al-Quran, tidak memahami pengetahuan Islam. Ulama masih bisa mentolerir orang yang berpakaian hitam pergi melayat ke tempat kematian, boleh-boleh saja ketika pagi itu atau siang itu ia dengar berita kematian dalam keadaan berpakaian hitam dia. Kalau menyengaja ada kematian, dicarinya pakaian hitamnya, pergi ke sana. Man sabbaha qaumun fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru, menyerupai suatu kaum, maka orang itu seperti kaum itu. Yahudi yang seperti itu. Dulu semua jenis artis begitu, keluarga artis bintang film. Sekarang enggak semuanya lagi. Karena di pengajian Persatuan Artis Film itu ada guru-guru yang ditetapkan, selain ceramah ada tanya jawab. Kita yang umum ini, yang merasa, semua kita yang merasa telaah Al-Quran, karena yang mengikuti Al-Quran telaah hadis, yang mengikuti hadis dijamin tidak sesat selama-lamanya. Sesungguhnya kalau ini yang dibaca hadisnya panjang hendaknya ceritanya ini, tapi Ustadz kita bilang tadi kan limu waleh mini kula tuju waleh ala walabiah gua. Sehingga itulah dulu ya, nanti kita dalam wirid-wirid tentunya dibuka oleh guru-guru kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.